Kegiatan MPLS di SMPN 1 Wados Sumedang meliputi berbagai aktivitas yang dirancang untuk membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru dan lebih luas kegiatan yang biasanya dilakukan selama MPLS. Pengenalan sekolah dan fasilitas, kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan siswa baru dengan fasilitas sekolah, seperti ruang kepala sekolah, ruang guru, dan lain-lain. Orientasi akademik, kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan siswa baru dengan kurikulum, mata pelajaran, guru, dan aturan akademik yang berlaku di sekolah. Pengembangan karakter, kegiatan ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa, seperti ceramah motivasi, pelatihan disiplin, dan kegiatan sosial. Kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan siswa baru dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Selain itu, kegiatan MPLS juga dapat meliputi kegiatan lain seperti Senam Anak Indonesia Hebat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan siswa baru dengan gerakan senam yang sehat dan menyenangkan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan siswa baru dengan lagu kebangsaan Indonesia. Berdoa bersama, kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan siswa baru dengan kegiatan berdoa bersama. Kegiatan MPLS biasanya dilakukan selama 5 hari dan diikuti oleh seluruh siswa baru. Amanat Pembina Upacara dan Pembukaan MPLS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan mohon diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Red. Puji syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di sekolah SMP Negeri 1 Wado sebagai hari pertama di tahun pelajaran baru 2025-2026. Bapak dan Ibu Guru, juga staf tata usaha yang saya hormati, para orang tua siswa yang juga bersama hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, anak-anakku, para siswa dan siswi SMP Negeri 1 Wado yang kami cintai dan kami banggakan. Pada hari ini, Senin tanggal 14 bulan Juli tahun 2025, kita mulai masuk kembali ke sekolah ini dengan era baru dalam rangka kita menyukseskan program-program pemerintah untuk kemajuan bidang pendidikan ini. Terutama kita ingin menyukseskan dan membangun diri sendiri dengan 7 kebiasaan siswa hebat Indonesia. Di antaranya tidur cepat, bangun pagi, dan ini alhamdulillah berkat kesungguhan dan itikad yang baik, cita-cita mulia dari kalian semua yang senantiasa ingin membangun diri untuk kehidupan yang lebih baik. Tentu kita harus mengawali dari bangun pagi, khususnya bagi yang beragama Islam, dipastikan bisa melaksanakan ibadah sholat subuh, sehingga banyak waktu untuk persiapan pemberangkatan ke sekolah. Nah, dan ini alhamdulillah, semoga kita bisa istiqomah di bidang ini. Tentunya akan berikan hikmah, manfaat yang sangat baik buat para siswa dalam rangka membangun diri, mempersiapkan diri sebagai generasi muda menjadi bangsa Indonesia ini. Program pemerintah yang ingin kita sukseskan juga
adalah menciptakan sekolah ini sebagai zona bebas sampah. Artinya sekolah bersih, bebas sampah. Ya, mari kita beritikad, berniat, ya, dan berjuang untuk melaksanakan pendidikan yang berwawasan lingkungan, hingga tercapai nanti sekolah ramah lingkungan. Ya. Kalau kita lihat pada kesempatan hari ini, ya mudah-mudahan betul ya, sulit untuk mendapatkan satu lembar sampah pun di sekolah kita. Gitu. Karena ini sikap dan perbuatan warga sekolah, khususnya para siswa, senantiasa memelihara kebersihan lingkungan ini dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kami sudah siapkan tong sampah ya di sekitar area sekolah ini, di setiap halaman kelas. Kemudian disiapkan tempat pembuangan akhirnya, hingga ya kita sama-sama beritikad baik, tidak ingin berbuat yang buruk dengan cara sembarangan membuang sampah. Dan juga ditambah dengan itikad baik, seandainya menemukan sampah di lingkungan sekolah ini atau di lingkungan rumah juga, ya diniati aja ya, untuk mengambil sampah itu dan menempatkannya kepada tempat yang semestinya. Insya Allah ke depan bangsa kita akan menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang berperadaban tinggi. Sebagaimana negara-negara lain juga ada yang disanjung oleh seluruh dunia. Contohnya negara Jepang, katanya bahwa kalau di Jepang itu sulit untuk mendapatkan sampah-sampah yang berserakan. Karena apa? Berkat warga negaranya yang senantiasa disiplin. Sebab kalau tidak disiplin, ya kalian mungkin hari ini bisa menyaksikan bagaimana di lingkungan sekitar kita, bagaimana sampah masuk ke sungai dan akhirnya di bagian hilir sana yang ke bagian musibah. Dan memang sampah berserakan itu tidak nyaman dipandang. Mungkin juga menimbulkan bau busuk yang tidak sedap. Nah, oleh karena itu, marilah ya, pada anak-anakku melalui program pendidikan ini kita didik diri kita ini di sekolah untuk senantiasa memperhatikan hal itu. Yang kedua, di sekolah ini juga sedang kita berjuang untuk menciptakan suasana toilet bersih. Ya. Alhamdulillah toiletnya sudah ada, sudah kami fasilitasi, airnya ada, kan? Alat-alatnya, gayungnya ada, embernya ada, sabun cucinya ada, pewanginya ada, termasuk tisunya juga kami sediakan. Ya, tinggal kita pelihara dengan baik. Jangan sampai ya alat-alat yang sudah kami sediakan itu dipermainkan dengan tidak bertanggung jawab. Adik-adikku, anak-anakku yang ngobrol bisa menyimak enggak? Kalau sambil ngobrol mungkin nggak bisa menyimak ya. Nah, lalu tentunya setelah kamu BAK atau BAB ya bertanggung jawab. Jangan ingin disiram air oleh orang lain. Disiram dengan bersih oleh kalian, sehingga toilet kita itu tidak akan berkerak kalau tidak meninggalkan bekas BAK, BAB kalian yang mengendap, dan akhirnya akan sulit juga membersihkannya di kemudian hari. Mari kita berjuang hal ini
karena ini akan menjadi milik diri masing-masing ketika telah pendidikan itu berhasil. Dalam dirinya akan tertanam ya, kebiasaan hidup sehat, kebiasaan hidup bersih. Yang ketiga, pada hari ini juga adalah awal tahun pelajaran baru untuk anak-anakku yang baru diterima di sekolah ini, sebanyak 192 siswa ya, dari Kecamatan Wado, baik yang melalui jalur domisili maupun melalui jalur prestasi ya. Terima kasih kepada para orang tua siswa dan para siswa yang telah mempercayakan pendidikan anak-anaknya di SMP Negeri 1 Wado. Semoga kalian dengan menimba ilmu di sini akan memperoleh hasil dari pendidikan itu, baik itu menyangkut karakter ya, maupun intelektualitas, kepandaiannya, kecerdasannya ya, sehingga menjadi orang sukses kemudian hari ya, amin ya rabbal alamin. Dan selama 5 hari kalian akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah ini dari hari Senin sampai Jumat, dan pada hari Sabtu insya Allah akan ada orientasi kepramukaan, sehingga ada kegiatan perkemahan Sabtu Minggu bersami. Itu sebagai langkah supaya kami memperkenalkan kepramukaan, karena ekstrakurikuler kepramukaan di sekolah kita alhamdulillah sudah menunjukkan eksistensinya, keberadaannya, prestasinya, sehingga anak-anak kita yang sudah mengikuti program itu, baik yang sudah alumni juga mereka alhamdulillah telah meraih kesuksesan. Ya, begitu pula ekstrakurikuler yang lainnya, baik dari olahraga, kesenian, ya, PMR, UKS, Paskibra, ya, kita kembangkan terus. Rupanya amanat dari Bapak pada kesempatan ini sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan untuk mengawali masa pengenalan lingkungan sekolah untuk tahun pelajaran 2025-2026, insya Allah akan saya buka secara resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri Wado, SMP Negeri 1 Wado tahun pelajaran 2025-2026 dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pengumuman dari Ibu khusus untuk kelas 9. Untuk kelas 9G, dalam minggu MPLS ini, tolong masih bergabung dengan teman yang kemarin.
Jadi mata pelajarannya pun masih mengambil mata pelajaran yang kelas yang kamu tempati atau duduki. Nah, nanti setelah seminggu MPLS, insya Allah untuk kelas 9G sekarang nanti dipecah. Jadi nanti kalian akan merasakan, oh teman 9G itu adalah ini. Jadi untuk seminggu sekarang, Ibu kasih tahu lagi, pokoknya masih dengan teman sekelasnya. Nanti setelah MPLS selesai, baru kelasnya nanti dikasih. Kelasnya ada di perpustakaan, di situ. Ya. Nah untuk anak kelas 7 nanti, oh tak cancang ya. Untuk siswa MPLS sekarang nanti bergabung dipandu dengan dengan pengurus OSIS untuk masuk ke kelasnya masing-masing. Nanti agendanya nanti dikerahkan, dibantu atau dikasih tahu oleh kakak-kakaknya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebentar. Untuk kelas 7, Ibu harap nanti setelah acara ini selesai, upacara pembukaan, tolong oleh OSIS laksanakan dulu senam anak Indonesia hebat untuk kelas 7. Dan untuk kelas 8, 9, silakan kalian masuk ke kelasnya masing-masing. Terlebih dahulu tolong laksanakan kegiatan kebersihan. Dan untuk kelas 7 kalau sudah selesai, langsung OSIS adakan pengecekan terlebih dahulu. Ya, ngerti? Jangan sampai terus-terusan diingatkan. Mohon perhatian kepada Hari Alpari Putra SD Ciniru, silahkan ke depan. Ini ada titipan papa nama dan dasi dari orang tuanya. Hari Alpari Putra. Rupanya